Indonesia. Hai, welcome back to the show. It's Hai Indonesia. Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kali ini bertemu dengan kita berdua yang hijau-hijau ya. Hejo. 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 Ada aku Nuka Azita Ada di saya sini. Ditan Sudiro dengan baju yang hijau tua. Hijau tua. Melambangkan usia juga. Melambangkan usia juga yang lebih tua dikit dari Nuka Asvita pastinya. Kita yang hejo-hejo ini akan Yap. menemani kalian 1 jam ke depan pastinya dengan berita-berita yang dari Indonesia ya. Ya, berita-berita menarik gitu, kita bakal ngebahas semuanya dan juga informasi-informasi yang informatif pastinya tentang Indonesia tercinta, bakal kita bahas semuanya di sini. Walaupun nanti ada juga berita-berita dari luar negeri yang menarik juga pastinya kita akan kasih ya biasanya di segmen-segmen akhir tuh. Ya, bener banget. Dan kalau biasanya kita ngajak jalan-jalan secara virtual, ini juga kayaknya jalan secara virtual sih kategorinya. Lagi dan lagi. Tapi ini nggak jalan-jalan banget, ini lebih membahas tentang budayanya. Budayanya. Iya. Karena kalau berbicara soal tempat wisata, budaya, adat, aduh Indonesia tuh kayaknya paling komplit lah ya. Iya, kita di seluruh dunia banyak budaya, tapi kita tuh lebih banyak lagi. Satu negara banyak. Bayangin, satu negara kita memiliki berapa banyak budaya, berapa banyak bahasa daerah. Di Ya. setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing. Betul, ini kalau kita ngebahas sedikit tentang bahasa apalagi ya. Kemarin kan sempat ada sedikit perdebatan kecil gitulah tentang negara Malaysia yang ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Gitu kan, tapi kan masyarakat Indonesia tidak setuju karena merasa bahwa Melayu itu bukan punya populasi dia kita aja. lebih banyak. Iya. Populasi kita lebih banyak, jadi seharusnya bahasa Indonesia yang lebih diangkat menjadi bahasa ASEAN. Sempat ada perdebatan di sosial media. Jadi ada perdebatan yang lucu gitulah, intinya adalah jadi ternyata kalau buat masyarakat warga Malaysia, dia itu melihat kita itu semuanya Melayu. Contoh. Orang Bali, Melayu tapi Hindu. Enggak, paham nggak maksudnya? Padahal kan udah Beda. Bali bukan Melayu gitu. Bukan, Maksudnya kan gitu. Terus iya. kalau orang Jawa, Melayu tapi Muslim misalnya. Gitu. Padahal itu udah beda. Udah nggak beda kalau di Indonesia Sumatera nggak bisa tuh seperti itu. Melayu tapi Kristen misalnya. Iya. Itu kan tidak seperti itu. Udah beda-beda Karena semuanya. kalau di Indonesia nih ibarat katanya kan lebih majemuk, lebih Betul, banyak. betul. Kita lebih menghargai masing-masing unsur dari suku dan ras kita. Ibaratnya Iya. gitu. Jadi lo nggak bisa bilang, oh ini Melayu tapi ini gitu. Melayu Jadi, tapi dikaitkan dengan agama tertentu jadi gitu. jadi ada perbedaan di situ gitu. Yap. Itu yang gue baru tangkap. Oh, kalau di Malaysia menganggapnya, kita Melayu, udah gitu. Karena mereka kan kecil ya. Dibanding Sedangkan kita. kepulauannya Dibanding kita. banyak ya guys. Kalau ya. nggak salah ya, populasi Malaysia itu di bawah 50 juta. Ibarat aja Kita kalau 200 luasnya lebih. mereka mungkin sama Jakarta, Apanya nih? Malaysia sama Jakarta. Satu negara? Iya, satu negara Malaysia sama Jakarta aja tuh mungkin. Nggak, luasan Malaysia sih. Kalau Singapura ya lebih kecil. Iya, tapi kalau dibandingin sama semuanya dari Sabang sampai Merauke nggak ada apa-apanya. Oh iya, kalau sama Jakarta ya gedean Iya, Malaysia. jadi setidaknya kan nggak jauh berbeda gitu ya. Mau disamakan dengan Indonesia yang jadi- memang negara kepulauan yang Ada luas kalau banget. membicarakan tentang adat dan budaya itu gitu. Kalau di Indonesia tuh kita lebih majemuk, lebih berbeda. Ya dia kan Gitu. kebudayaan kita aja sering diaku-aku kan. Ya oke, kita Rendang dibilang ngomongin iya. budaya, kita kali ini lagi mau ngebahas tentang budaya dari suku Baduy. Wah, Kita bahas Indonesia aja guys Ini- ya. ini suku Baduy, gue tidak bermaksud menghina ya, tapi gue sering gue tuh selalu kalau ngeliat mereka di jalan pasti gue sampai muter balik gitu, karena gue suka sama gaya bajunya, Ciri khasnya sama tuh udah ciri khas kelihatan topinya, gitu, ya kan? terus kadang suka bawa madu yang untuk dijual itu. Gue waktu itu pernah Iya. nanya, terus gue nggak bawa uang tunai, karena itu kan madu murni. 150 apa 200 gitu. Itu murah lah. Gue cuma bawa 60. Itu Maksudnya gue murah. waktu itu gue cuma bawa 50-an sama 20-an. Iya. Aduh, gak jadi. Dan dia nggak mungkin ada mobile banking juga. Iya, kan, gue mau ya. nyoba waktu itu gitu. Gue gak bawa tunai masalahnya. Gue selalu tertarik sama mereka karena mereka beda buat gue. Dan pasti atasnya putih, bawahnya hitam. Atau enggak hitam-hitam. Iya, gue gak pernah lihat. Tapi mereka nggak pakai sendal biasanya. Iya, gue gak pernah lihat. Hitam-hitam biasanya mereka. Sama gue pernah ketemu, ya ini mungkin udah entah mungkin ini Baduy luar atau Baduy ini dalam. Baduy dalam kayaknya belum atau deh. mungkin ini, maaf bahasa gue, mungkin Baduy modern. Gue pernah lihat yang mungkin untuk menghormati lokasi, kita naik kereta, pas gue keluar kereta ada mereka, Oh iya sering. mereka pakai sendal, Iya. terus nelpon. Jadi, nih udah Oh itu udah Baduy luar. versi Baduy modern luar. kali. Gue gak paham Karena kan kalau yang sebenarnya. dalam benar-benar masih primitif dan Ya, nggak mau kenal tidak memegang teknologi sama sekali. Betul Ya. sekali. Gitu ya. Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang yang seperti tadi Ditan bilang,
bagaimana suku Baduy ya kan, terus datang dari suku Baduy itu awal mulanya seperti apa mereka ya kan, tradisinya seperti apa gitu. Jadi kita akan berbicara tentang suku Baduy pada Ya, episode kali jadi ini. kalau ngomongin tentang tradisi Seba Baduy, ini familiar nggak sih sama tradisi itu? Lu pernah dengar nggak? Gue nggak pernah dengar sih Seba Baduy. Nggak pernah juga. Ini kalau kita ngebahas lagi tentang tradisi Seba Baduy, jadi bayangin deh, di tengah arus modernisasi yang menuntut orang-orang untuk serba cepat gitu kan, apalagi untuk mengandalkan sesuatu yang instan, semua serba instan zaman sekarang, masyarakat Baduy justru tetap setia bertahan dengan nilai-nilai adat dan tradisinya. Salah satu tradisi Baduy yang banyak menarik perhatian masyarakat, itu banyak menarik perhatian masyarakat lokal maupun mancanegara adalah yang disebut dengan Seba Baduy itu. Iya, Gue iya, nggak pernah iya. dengar sih Seba Baduy Sama aku sebenarnya. juga, sama aku juga belum pernah dengar Seba Baduy itu apa sih? Itu tradisi kah atau apa gitu kan? Iya, ini Nah, jadi tradisi ternyata Tan. oke. Iya, jadi tradisi Seba Baduy ini adalah suatu upacara adat yang dilaksanakan untuk kegiatan ritual tahunan. Ini dimaksudkan untuk menyerahkan hasil bumi dan menjalin silaturahmi kepada pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Dan ini juga bisa menjadi wujud syukur nih karena selama setahun mendapatkan kelimpahan hasil pertanian ladang. Nah, tradisi turun-temurun itu kini bahkan tak lagi sekedar jadi ritual belaka, tetapi juga menjadi sebuah event yang dinanti-nanti kehadirannya. Karena kalian ini kalau ini bisa melihat gitu loh, seperti apa sih masyarakat Baduy yang masih bertahan dengan kearifan lokalnya di tengah arus modernisasi yang udah mulai bisa dibilang pesat banget gitu kan. Dan kalau dilansir dari Kemendikbud ini, sebelum melangsungkan tradisi Seba Baduy, dilakukan dulu nih tradisi yang namanya Kawalu. Jadi tradisi Kawalu ini merupakan bentuk ungkapan rasa terima kasih terhadap Sang Maha Kuasa atas berhasilnya panen padi setiap tahunnya gitu. Ya, benar banget. Dan adapun tahapannya, yang pertama itu adalah upacara ngalanjakan, dilanjutkan dengan upacara kawalu, upacara ngalaksa, dan terakhir adalah seba. Seba ini sebagai puncak ya dari upacara-upacara adat yang dilakukan oleh orang Kanekes. Mereka itu sebenarnya orang Kanekes, Kanekes. tapi disebut Baduy. Yang memberikan nama Baduy itu sebenarnya adalah nama dari pemerintahan. Oke. Karena Bedouin pindah-pindah kan, suku Bedouin di padang pasir di Mesir segala Oh, macam jadi gitulah. dari situ Tapi asal sebenarnya mulanya. mereka menyebut diri mereka Kanekes atau Kanekes. Kanekes, aku kurang tahu. Bahasanya penyebutannya gimana Sebenarnya ya? Kanekes, tapi ya udah dinasionalkan dengan Baduy. Oke lah gitu. Oke. Nah, ini kalau kita membicarakan lagi mengenai upacara-upacara tersebut, ada sebagaimana upacara-upacara lainnya yang mengiringi si Seba ini puncaknya, pelaksanaan Kawalu tidak bisa dilepaskan dari sanksi adat apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang di luar kebiasaan masyarakat setempat. Upacara Kawalu dilaksanakan setelah kegiatan panen padi dari huma atau ladang dan menyimpan atau mengembalikannya ke lewit atau tempat persediaan beras. Maksud dan tujuannya untuk penyelenggaraan upacara Kawalu ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur ya atas keberhasilan panen padi yang telah didapatkan oleh seluruh masyarakat Kanekes atau masyarakat Baduy. Perwujudan rasa syukur ini kemudian diaplikasikan dalam bentuk puasa selama 3 bulan berturut-turut. Wow, Wow, 3 bulan. wow. Wow. 3 bulan loh, Bo. Keren. Gitu kan. Nah, adapun makna di balik pelaksanaan puasa di bulan Kawalu ini ialah untuk mensucikan diri dari nafsu jahat. Oleh karena itu, tanggal 15 bulan Kasa atau sebelum berpuasa, seluruh orang Kanekes wajib membersihkan lingkungan berupa halaman, kampung halamannya dia, dan juga jalan-jalan di sekitar sana. Dan barang-barang yang datang dari luar pun harus dikeluarkan dari wilayah Kanekes. Dan upacara Kawalu diawali dengan kegiatan bersih-bersih rumah yang dilaksanakan pada 3 hari sebelum upacara Kawalu dimulai. Biasanya dalam kegiatan bersih-bersih ini juga diiringi oleh razia yang dipimpin oleh para kokolot atau lebih tua biasanya. Unik ya kokolot Kokol- sebutannya. Kalau kita kan kolot banget sih pikirannya. Ya tua banget sih mikirnya, ini Oh, berarti kokolot jangan tetua. dari dia kali ya. Bisa. Kokolot nih. Dan untuk membersihkan barang-barang khususnya elektronik yang semestinya tidak diperkenankan ada di kompleks pemukiman masyarakat Baduy Panamping. Nah, seperti halnya puasa pada umumnya, suku Baduy tidak diperkenankan untuk makan dan minum selama menjalankan ritual puasanya dan seminimal mungkin melakukan aktivitas kegiatan di luar rumah sebagai persiapan menghadapi upacara besar Kawalu keesokan harinya. 3 bulan, guys.
3 bulan bos puasanya. Oke, dan pelaksanaan upacara Kawalu ini merupakan kewajiban seluruh warga Kanekes dari tua hingga muda ya. Nah, dan juga laki-laki dan perempuan semuanya wajib ngikutin untuk ritual puasanya. Dan pengecualiannya ini hanya dikhususkan kepada para lansia aja yang lanjut usia, yang udah mengalami keterbatasan fisik, sehingga nggak mampu beraktivitas secara normal, itu nggak apa-apa nggak puasa. Oh ya, sama ini, kaum perempuan yang sedang datang bulan itu juga nggak apa-apa nggak puasa, karena dianggapnya bagi mereka itu nggak suci ya. Karena untuk upacara Kawalu sendiri ini mensyaratkan adanya kesucian lahir dan batin di dalam diri masing-masing anggota pengikutnya. Ini keren sih sebenarnya sih. Ya hampir sama kayak kita umat muslim lah ya. Iya. Sebenarnya bagi yang nggak bisa ya tidak dipaksakan. Iya benar-benar. Sama kayak lagi perempuan lagi haid juga Ada kemiripan ya. tidak wajib. Tapi gue ada ini loh, ada cerita waktu itu gue baca di Twitter, cerita langsung dari dokternya. Jadi tahun lalu kalau nggak salah lagi pandemi kok, ada anak seorang tetua yang anaknya cewek, terus dia jatuh atau apa, dan ternyata kakinya ini hampir membusuk, iya pokoknya harus dioperasi. Amputasi. Nggak harus dioperasi, kalau nggak bisa membusuk dan amputasi. Oke. Udah nyari, kan ada puskesmas, di sana tuh ada puskesmas, tapi jarang ada yang mau jaga karena kesulitan. Iya, Nah iya. akhirnya ada puskesmas yang datang, orang wah ini harus dioperasi. Terus akhirnya dengan segala pertimbangan karena ini anak tetua diperbolehkan. Wah kebayang nggak bebannya kayak apa? Banget. Akhirnya dibayar dengan buah-buahan, dan untuk akhirnya diberikan syarat juga boleh masuk ke dalam untuk dokternya karena penyembuhan kan. Terus persyaratannya adalah warga dan termasuk bapak ibunya boleh nonton operasinya. Dan itu jadi ditonton, ada fotonya, ditonton operasinya. Bayangin lagi Ditonton. operasi ditonton. Mereka semua percaya, pokoknya kita semua percaya, tapi kita harus nonton. Akhirnya Itu kena mental gak sih dokternya? ibunya kena mental, ibunya pingsan. Karena ngelihat anaknya Dioperasi dioperasi, ibunya gitu. pingsan, tapi seluruh warga nonton aja. Oh my god. Diliatin. Oh my god. Jadi di ruang operasi kacanya dibuka. Iya. Iya, terserah, itu terserah. salah satu ini aja sih, salah satu solusi ya, udah salah satu solusi kan daripada Keunikan lah ya. apa? Keunikan. Iya. Jadi ini kan udah masa modern dan untuk menyelamatkan nyawa kan? Iya sebenarnya kan. Itu kalau nggak salah 2020 apa 2021 lalu gitu. Baru dong. Dibayar dengan buah yang sangat banyak. Oh my god. Baru itu pakai upacara dulu segala macem. Iya pasti Tim minta. dokternya cuma bertiga, keren sih. Pasti menurut mereka tuh mereka kayak harus Menyelamatkan suhun nyawa. dulu sama leluhur karena teknologi masuk nih Iya, betul. gitu. Kita bersentuhan dengan teknologi karena kan kalau yang aku dengar juga suku Baduy dalam ini benar-benar masih primitif Betul. Gitan. Kayak mereka tuh nggak mau kayak tadi tuh kalau yang kita lihat di jalan itu udah luar. Mereka Iya, udah bisa ngobrol. adaptasi dengan dunia sekitar, dengan teknologi, udah Betul, mau dia pakai betul. baju. Kalau yang di dalam masih nggak mau. Dan bajunya hitam-hitam yang dalam. Iya. Ada fotonya, keren sih. Iya, Ya dan udah. mereka tuh nggak mau yang namanya bawaan dari luar tuh masuk ke kampung Betul halaman sekali. mereka. Ya. Kita bakal bahas lebih detail lagi nih tentang budaya Iya, suku karena menarik Kanekes ya. atau suku Baduy yang Betul. kita kenal. Betul. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama saya Ditan Sudiro dan Nuka Aswita juga, gitu kan. Masih ada aku di sini. Dia joget-joget di sebelah. Kok kita jadi Kamu kok kayak ini sih, unyil? gini. Ya menghibur diri. Menghibur diri. Iya. Kenapa? Ya Sakit? nggak biar semangat. Oh, kirain sakit hati jadi menghibur diri. Kita sakit hati mulu lah. Emang gak capek gitu. Oke, jadi ketawa gue. Ini kita masih ngebahas mengenai suku Kanekes atau yang kita kenal dengan suku Baduy. Yep. Gue masih penasaran sebenarnya Kanekes, gue masih penasaran nama Apa nyebutnya penyebutannya. kayak gitu? Karena kan kalau di kita itu ada dibaca ada Gue penasaran gitu. sebenarnya tuh. Makanya ini bacanya Kanekes Yes, gua atau penasaran. Kanekes. Ya udah Kanekes aja dulu lah ya. Ya tapi mungkin kalau kita salah nanti Diperbaiki boleh. diperbaiki ya boleh ya Yes, di-share gitu. gitu kan. Atau yang kita kenal dengan suku Baduy gitu kan. Yep. Dan kalau kita ngomongin tentang negara Indonesia, barusan Nuka udah bahas juga di awal segmen. Ini negara tuh banyak Parah. suku, banyak budaya, bahasa. Betul, gitu kan. bahasa Dan daerah di juga setiap agama. provinsi tuh punya macam-macam malah. Bener, terus kalau kita ngomongin tentang agama lokal juga ada gitu kan. Iya kepercayaan. gitu, Kepercayaan maksudnya bahasanya. Itu kan juga banyak gitu kan. Dan Ras, Hah? ras, Oh ya, suku ras banyak. Nah ini ngomong tentang banyak suku, salah satu suku yang mendiami tanah Nusantara itu suku Kanekes atau suku Baduy. Nah sebelum membahas soal tradisinya, ini
harus tahu nih teman-teman nih. Nuko tadi sempat bahas nih. Jadi di Baduy itu ada 3 bagian. Bukan 2 ya, 3 ya. Ternyata 3. 3 bukan 2 ya. Oke, dan 3 bagian ini membedakan suku Baduy satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah suku Baduy Dalam. Ini gue tahu nih. Baduy Dalam atau Baduy Jero. Jero ini merupakan orang-orang yang tergolong sebagai alim ulama dalam kehidupan masyarakat Baduy. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sisi religius dari Baduy atau Kanekes ya. Para warga Baduy Jero ini tinggal di bagian paling dalam dari pemukiman Baduy dan ciri khas mereka sehari-hari adalah menggunakan baju dan ikat kepala berwarna putih. Dan dalam keseharian mereka selalu berjalan kaki tanpa alas seberapa jauh pun perjalanan yang harus ditempuh. Ya, terus ada Baduy luar juga. Nah, ini merupakan warga Kanekes ini yang nih. disebut Iya, Kanekes yang nih tinggal mungkin dalam ya. lingkup tanah wilayah atau tanah adat yang masih mempercayai kepercayaan Sunda Wiwitan gitu. Jadi kalau dalam beberapa hal, tapi memang udah ada golongannya kelonggaran kalau di Baduy luar ini untuk aturan yang dikenakan kepada mereka gitu. Kayak misalkan satu gitu kan, udah diperbolehkan nih menaiki kendaraan bertenaga bensin untuk melakukan tradisi tahunan Seba Baduy. Dapat ditemukan juga banyak dari warga Baduy luar yang sudah menggunakan alat komunikasi seperti ponsel dalam keseharian mereka. Jadi saat masuk ke tanah adat, pengunjung akan dengan mudah melihat ciri khas mereka dalam keseharian yang menggunakan pakaian serba hitam dan ikat kepala biru. Oke. Yang kita suka lihat di jalan itu Ya. Baduy luar, hitam-hitam. Oke, dan selanjutnya nih ada juga yang namanya Baduy atau Kanekes Dangka. Ini merupakan keturunan dari suku Baduy juga, tapi sudah tinggal di luar tanah wilayat atau tanah adat. Jadi para warga Baduy Dangka ini tinggal di bagian terluar dari lapisan daerah Baduy. Ini gue baru tahu ada yang ketiga nih. Mereka ini nggak keikat lagi dengan aturan atau kepercayaan Baduy seperti pada Baduy Jero atau Kanekes dan luar ya. Dan keseharian mereka ini layaknya warga umum aja, menggunakan teknologi dan berpakaian biasa, beda di pakaian. Dan saat masuk ke tanah adat Baduy, mereka adalah warga pertama yang bisa kita temukan. Kita ketemu mereka duluan, pakaian yang mereka kenakan biasa-biasa aja, dan banyak yang membuka usaha oleh-oleh ala Baduy atau ala Kanekes. Iya, kalau kita jalan-jalan ke Baduy itu Kita kan nggak bisa bedain berarti. enggak, kita palingan hanya bisa yang sampai di luar aja. Ya, kalau yang ini kan pakaiannya sama kayak kita Iya berarti kan? sama, udah sama dia sama kalau Baduy luar udah kenal juga tapi pakaian tetap masih hitam-hitam. Ya, oke. Gitu. Nah, itu tadi perbedaan ya dari suku Baduy dalam, luar dan juga Dangka. Lalu bagaimana sih tentang sejarah tradisi Seba Baduynya? Nah, ini kita akan jelaskan gitu kan. Kalau Seba adalah kata dalam bahasa Baduy yang artinya persembahan. Dalam konteks upacara Seba, masyarakat Baduy atau orang Kanekes akan mempersembahkan hasil panen kepada pemerintah nih. Jadi berdasarkan sejarahnya, Seba sudah dilakukan oleh masyarakat Baduy dalam kurun waktu yang cukup lama. Konon, upacara Seba ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam, tepatnya pada masa kejayaan Kesultanan Banten, guys. Ratusan tahun. Parah. Dan tradisi Seba ini juga menjadi wujud kesetiaan dan ketaatan dari suku Baduy kepada pemerintah. Nah, pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Lebak dan pemerintah Provinsi Banten. Lantas, apa tujuan dari tradisi ini? Banten KTP gua. KTP gua. Betul masih tetanggaan. Tetanggaan. Banten luas loh bos, Deket. tapi Iya. tetanggaan gua. Nah ini ternyata ini bertujuan berupa harapan keselamatan dan juga ungkapan rasa syukur. Nah, adapun tujuan khusus untuk upacara Seba secara khusus antara lain adalah membawa amanat puun atau ketua adat, memberikan laporan dan menyampaikan harapan dan juga menyerahkan hasil bumi. Yap, selanjutnya ada prosesi upacara Seba. Dalam prakteknya, upacara Seba ini diikuti oleh ribuan masyarakat Baduy luar dan juga Baduy dalam. Kedua kelompok masyarakat Baduy itu nantinya akan dibedakan dengan warna pakaian yang mereka kenakan nih. Kalau Baduy dalam menggunakan busana dan ikat kepala berwarna putih, sedangkan Baduy luar menggunakan pakaian berwarna serba hitam dan juga ikat kepala berwarna biru. Sebelum Seba dilakukan, orang Kanekes ini nantinya akan menggelar upacara Kawalu terlebih dahulu selama 3 bulan. Kawalu yang sudah tadi kita sebut juga ya, ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan upacaranya dibagi dalam 3 sesi. Setelah Kawalu nanti masyarakat Baduy akan melanjutkan dengan upacara Ngalaksa. Nah, Ngalaksa ini berupa silaturahmi nih kepada kerabat dan juga tetangga seraya membawa hasil panen.
kayak kita udah habis puasa lebaran gitu kan. Ibaratnya gitu ya, Ibaratnya merayakan gitu kan. Merayakan, terus bagi-bagi makanan. Ibaratnya kayak gitu, benar. Kalau mereka kan mungkin nggak kenal ketupat, jadi hasil panen. Hasil panen yang dibagikan. Nah, kemudian setelah acara atau upacara ngalaksa selesai, maka upacara seba pun akan segera dimulai nih. Adapun waktu pelaksanaan upacara seba sendiri udah disepakati, baik oleh sesepuh adat maupun oleh pemerintah setempat di semua level. Berikutnya, sesepuh adat akan menyeleksi warga Baduy yang akan turut dalam pelaksanaan upacara seba. Nanti seleksinya akan dilakukan untuk memilih warga yang sehat secara fisik, karena rencananya mereka akan berjalan kaki hingga 80 km. Wow. Upacara seba ini diawali dengan pengucapan tatabean oleh salah seorang ketua adat yang ditunjuk. Tatabean sendiri adalah ucapan seserahan warga Baduy kepada Bupati dan disampaikan dalam bahasa Baduy. Tatabean sendiri berisi tentang laporan kondisi warga Baduy, termasuk kondisi panen, kondisi lingkungan, dan kondisi kesehatan mereka. Kemudian setelah tatabean akan dilaksanakan dialog. Dalam sesi dialog ini, pihak pemerintah baik bupati maupun gubernur akan menanggapi laporan tatabean tersebut ya. Dan kemudian upacara seba akan diakhiri dengan penyerahan hasil panen Baduy kepada pihak bupati. Dan sebaliknya, pihak pemerintah akan menyerahkan bingkisan kepada perwakilan warga Baduy. Ini sebenarnya secara budaya ini loh, kayak membuka komunikasi dengan pemerintah setempat. Itu ada laporannya. Iya ya. Kayak tadi kan hasil panen mereka juga menyerahkan ke pemerintah kayak ya. persembahan gitu kan? Persembahan. Berarti kan kalau bisa dibilang sumber daya alamnya mereka cukup baik gitu loh. Betul, diolahnya Ya juga kan? bener. Dan mereka maksudnya melimpah ruah. Ya. Mereka aja bisa untuk memberikan kepada pemerintahan. Benar, dan yang menurut saya menarik dari hal ini adalah laporannya cukup lengkap loh. Laporan lingkungan, laporan kesehatan. Makanya bisa dibilang gini, jangan menganggap remeh, aduh suku Baduy, suku pedalaman. Suka nekes mereka gitu kan. Nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jangan sedih. Ya kan, dilihat dari kayak gini aja mereka tata kelolanya udah cukup baik loh. Betul, dan ternyata secara sosial tuh udah jalan. Udah jalan sebenarnya, cuman mungkin memang mereka menutup diri untuk kemajuan teknologi. Untuk melindungi diri sendiri juga. Jadi bawaan-bawaan dari luar, ya Indonesia kita tahu juga kan ya, Toxic budaya luar aja tuh gampang banget masuk di sini. Iya, gitu. benar. Sebenarnya bagus loh, bisa dicontoh. Iya, dan saya juga sempat baca artikel bahwa dengan ketatnya suku Baduy, maka COVID-19 nggak masuk. Kalau nggak salah masuk ke Baduy luar, tapi nggak banyak. Hanya hitungan jari. Tahun 2021 ya, artikelnya tahun 2021. Jadi memang sistem penyekatannya udah sangat bagus. Oke. Gitu. Keren ya, suku Baduy ini diam-diam banyak banget adatnya yang masih bisa kita kulik gitu kan, fakta-fakta menarik tentang tradisi seba Baduy masih akan kita bahas ya. Tapi nggak di sekarang, kita harus break dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi ngebahas tentang budaya suku Baduy atau suku Kanekes setelah yang satu ini. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, balik lagi. Kita masih di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya ada Ditan Sudiro dan Nika Aswita di sini. Nuke Azwita, kok lu jadi Nike? Nike. Nuke, sorry, Nike. Gue jadi mau ngambil yang ini nih, ancang-ancang adatnya suku Baduy. Apa nih? Ya gue nggak mau nama gue diganti Nike. Oh, gue di luar, lo di dalam gitu. Ibaratnya gitu ya. Yes, kita masih ngebahas mengenai tradisi atau budaya suku Baduy atau Kanekes Seba gitu. Baduy biasa disebut ya. Upacaranya ya. Apa aja sih fakta-fakta menariknya? Ini fakta-fakta gitu kan? menarik tentang upacara Seba Baduy yang menarik banget buat gue karena ada kerjasama dengan pemerintah setempat juga. Gitu kan. Yang pertama adalah upacara Seba Baduy ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Seba Baduy ini biasa dilaksanakan setiap tahun setelah prosesi puasa selama 3 bulan atau ngawalu. Dan juga berbagi pada saudara serta keluarga atau ngaraksa selesai dilakukan. Dalam kesempatan ini, seluruh masyarakat Baduy atau Kanekes, terutama para pria, nanti akan ikut serta turun gunung menuju kota dan menghadap penguasa daerah atau penggede. Bahasa-bahasanya sering gue denger, penggede. Iya. Dan fakta menarik berikutnya, percaya nggak sih guys kalian kalau suku Baduy ini tidak memiliki jadwal atau tanggal pasti tentang dilaksanakannya Seba Baduy. Ya, jadi pada umumnya kan pastinya ada tanggal-tanggal tertentu gitu. Tapi kalau Seba Baduy ini tidak memiliki tanggal pasti dalam
penyelenggaraannya gitu. Jadi kalau menurut penuturan PLT Kadispar Lebak Imam, ini masyarakat Baduy ini masih menggunakan kalender dan penanggalan yang berbeda dengan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk dapat menentukan kapan sih Seba Baduy akan dilaksanakan, pemerintah setempat nantinya maupun Kemenparekraf mesti menunggu jadwal dari Puun atau tokoh adat setempat. Nah, jadwal Seba Baduy ini baru akan diketahui setelah Puun menerima wangsit dan menyampaikannya pada pemerintah setempat nantinya. Oke, dan selanjutnya tradisi penyerahan hasil bumi yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Baduy atau Kanekes, Seba itu sebenarnya seserahan. Makanya nggak heran kalau dalam acara ini masyarakat Baduy akan turun gunung membawa serta hasil pertanian atau hasil bumi mereka. Mulai dari pisang, padi, duren, gula aren, sampai palawija. Seluruh hasil pertanian itu nanti akan dibawa ke kota untuk diberikan kepada penggede. Nah, penyerahan seserahan ini juga menjadi cara mereka untuk mewujudkan rasa hormat terhadap pimpinan-pimpinan di daerah, sekaligus untuk bersilaturahmi terhadap pimpinan-pimpinan daerah. Jadi kayak budaya sosial gitu loh, saling menghormati. Iya betul. Dan Seba Baduy ini juga digunakan sebagai media diskusi dan penyampaian wasiat pada nantinya gitu. Jadi tradisi Seba Baduy juga dilengkapi penyampaian wasiat dari leluhur oleh tokoh-tokoh adat ya. Secara garis besar, wasiat yang disampaikan ini tidak akan jauh-jauh dari himbauan untuk menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Tapi dalam beberapa kesempatan ada pula makna-makna lain yang terselip di dalamnya. Hanya aja karena tak disampaikan secara gamblang, tak semua orang dapat memahami wasiat tersebut. Salah satu contoh adalah ketika terjadi tsunami Selat Sunda pada akhir 2018 lalu. Kejadian itu ternyata sudah diramalkan oleh masyarakat Baduy sejak jauh-jauh hari. Jadi kabarnya karena setiap wasiat yang disampaikan Urang Kanekes pada bupati maupun gubernur akan selalu dijadikan catatan dalam mengambil sikap. Oke, dan fakta selanjutnya adalah ternyata upacara Seba ini dirayakan oleh suku Baduy luar dan juga suku Baduy dalam di kehidupan orang Kanekes. Jadi secara gaya hidup Baduy luar dan Baduy dalam kan emang punya perbedaan yang signifikan banget ya. Masyarakat Baduy luar cukup terbuka terhadap informasi dan teknologi. Mereka tuh udah mau menggunakan pakaian berwarna dan bergaya lah kayak kaos dan celana panjang. Sementara suku Baduy dalam masih benar-benar kekeh dengan pendiriannya, hidup tanpa teknologi modern gitu kan. Tapi dalam tradisi Seba Baduy, kedua komunitas Baduy atau komunitas Kanekes ini akan berkumpul dan berjalan bersama dari Lebak menuju kediaman gubernur untuk memberikan persembahan terbaik dari hasil bumi mereka. Yap, fakta menarik berikutnya, Seba Baduy ini masuk dalam 100 Calendar of Event atau COA Kementerian Pariwisata. Tradisi Seba Baduy ini merupakan kearifan lokal yang memang menarik dan menarik perhatian banyak orang baik di kalangan wisatawan domestik maupun luar negeri juga ya. Makanya nih, gak heran apabila event ini masuk dalam 100 Calendar of Event Kementerian Pariwisata Indonesia. Selain bisa memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, terutama Baduy, pada dunia luar, ini masuknya Seba dalam 100 COA juga jadi cara pemerintah setempat dalam melestarikan kearifan lokal. Iyalah, kayak gini-gini nih mesti kita lestarikan tahu. Yap, bener banget, dan juga bisa menjadi tujuan wisata kan. Iya, meningkatkan jangan ekonomi dianggap juga. aduh primitif. Oh no. Enggak, itu malah bisa dijual. Ini kekayaan kita malah guys. Yes, itu malah orang-orang luar negeri nggak punya. Nggak punya. Cuman kita yang punya ibaratnya. Iya gitu, dan kita itu baru satu suku ya. Iya, belum yang lain-lain. Belum masih Baduy, itu masih daerah Banten. Iya. Belum ke daerah-daerah provinsi lain guys. Suku Betul Dayak, sekali. apa segala macam, banyak sekali. Ya, bener banget, dan sebagai masyarakat Banten, KTP Banten kamu ya? KTP Banten, gue baru sadar mereka Banten. Ya iya, Lebak Gua baru itu ingat. kan Banten. Gue tahu di Jawa, cuman gue nggak inget mereka Banten. Enggak Jawa mereka, Nggak inget hitungannya kan gua. mereka Lebak Banten. Ya gue nggak inget, gue baru nyadar, oh iya ini tangga gue. Enggak tanya tetanggaan. Boleh lah kapan-kapan kau sambangi lah. Sambangi lah ya, Ya kita wisata kapan-kapan ke lah. Banten yang gak usah jauh-jauh dulu lah ya, gitu kan. Gitu guys. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai budaya dari suku Baduy Banten, Baduy dan juga Kanekes gitu kan. Dan sekian dulu, dan di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai SIM card jaringan 3G yang rencananya akan dihapus. Iya, SIM semua cardnya. kan karena kan udah masuk 5G, bahkan Iya, 4G, bahkan sekarang udah 5G. Udah masuk di beberapa lokasi, Iya. kayak mall-mall tertentu, Udah itu ada udah akan 5G. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi ya, tetap di HI Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Untuk Indonesia Indonesia lebih lebih baik.
Indonesia. Hai. Balik lagi Hai. masih di Indonesia pastinya masih ada Yes. Duka Zita di sini dan juga Ditan Sudiro. Ada Dita Sudiro juga di sini dan kalau barusan kita udah ngebahas mengenai suku Baduy atau Kanekes gitu Ya, kan. atau budayanya. budaya Seba Baduy. Upacara Seba Baduy gitu Budaya kan. Seba Yang ternyata upacaranya keren banget kalau menurut gua. Iya. Ada sosialnya juga gitu. Iya, Ketemu walaupun- pemerintah setempat. Walaupun harus pakai ritual puasa dulu 3 bulan. Iya, dan jalan 80 km. Jauh banget 80 dan kilo. puasa, Hebat gitu. banget gitu kan. Keren sih. Hebat. Terus Keren kalau banget. dilihat tadi kita bacain fakta-fakta menarik gitu ya, mereka tuh ternyata punya tata kelola yang baik. Mereka Terus tuh sumber sosialnya daya bagus. alam yang baik Dan banget, menjaga sumber daya melimpah. alam juga, palawija segala macam tuh tadi ada, gula aren. Dia bisa sampai memberikan untuk pemerintah kan berarti Iya. luar biasa. Betul. Dan Gitu kan. tiap tahun tuh mereka ada laporan ke pemerintah loh, laporan lingkungan, laporan kesehatan. Berarti keren mereka banget. patuh kan. Iya, itu keren. Iya. Dan lucunya Kemenparekraf atau nanti dari pihak pemerintah itu akan menunggu setiap tahunnya tanggal dari Puun. Puun itu tadi kan orang yang dituakan, dituakan di sana yang nantinya dia nyari wangsit dulu. Wangsit dulu untuk kapan Tanggal tepatnya berapa nih? upacara Seba dilakukan. Iya, di tahun Dan ini. kalau udah ditentukan mereka bakal berjalan dari Pokoknya 80 km. wilayahnya tanah wilayahnya berjalan 80 km ke kantor gubernuran. Itu keren banget sih. Terus puasa 3 bulan guys. Iya. Kalian yang puasa sebulan aja udah banyak bolongnya. Itu Gimana keren ini banget. 3 bulan. Oh. Yes, oke. Sekian tentang Oke. pembahasan masyarakat Kanekes Baduy. atau Baduy gitu kan. Kita Sekarang kita beralih bakal ya. ngebahas mengenai handphone. Ya, ini ada kabar ya, ada kabar bisa dibilang kabar buruk karena nantinya SIM card 3G itu akan dihapus guys. Iya, karena gue tahu masih banyak orang yang pakai SIM card 3G, mereka nggak ganti dari dulu. Kayak gua, Lu kayak gua masih. kan lama kalau mau upload Enggak, Instagram. maksudnya udah 5G, udah 4G, udah tapi kan gue masih SIM card yang lama. Oh iya, oke. Jadi kalau sinyal lagi tidak ada, berubah dia ke 3G. Nanti berarti gue harus kayaknya ganti kartu. Nomor tetap sama. Iya, betul Kartunya yang sekali. diperbarui. Ya, jadi ini kabar pertama ini mengagetkan ya di dunia pergadgetan, di dunia komunikasi. Jadi menurut info yang beredar, SIM card untuk jaringan sinyal 3G ini rencananya akan dihapuskan. Yap. Jadi masyarakat yang masih menggunakan jaringan tersebut diharapkan untuk segera mengganti SIM card ponselnya ke kartu yang mendukung jaringan 4G. Ya ini haruslah supaya tetap bisa menikmati layanan yang diberikan oleh operator selulernya ya. Ya, karena sebelumnya juga udah diberitahukan sejumlah operator telekomunikasi berencana mematikan layanan jaringan 3G ini setidaknya paling lambat akhir tahun 2022 ini. Nantinya layanan akan lebih difokuskan pada jaringan 4G dan juga 5G. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Ismail ini mengingatkan ada kalanya nih ya warga memiliki SIM card yang tidak mendukung layanan 4G meski gawainya sudah bisa menikmati jaringan tersebut. Oke, dan layanan jaringan 3G sendiri ini berfungsi untuk akses data dengan kecepatan lebih rendah dari 4G. Kalau jaringan ini benar-benar dihapuskan, nanti masyarakat mau nggak mau harus beralih ke jaringan 4G untuk mengakses data. Atau 2G, gue baru denger sih, untuk mengakses layanan suara ya. Kalau nggak salah 2G itu untuk SMS sama telepon, Iya. gitu kan? Iya, 3G iya. itu untuk internet kalau nggak salah ya. Nah ini menurut Bapak Ismail sendiri, pengguna 3G sendiri di Indonesia udah dikit, udah sangat minim, dan berada di angka yang udah nggak signifikan lagi. Selain itu, penggunaan komunikasi data di Indonesia juga semakin meningkat, sehingga perlu adanya jaringan yang bisa lebih diandalkan, yaitu jaringan 4G. Pasalnya jaringan 4G sendiri udah memberikan kecepatan lebih baik dan juga latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan 3G. Nah, Bapak Ismail juga kembali mengatakan proses migrasi 3G dan 4G yang dilakukan operator seluler ini akan berjalan secara alamiah nih. Dikarenakan ongkos operasional beberapa jaringan sekaligus tidaklah mudah. Gitu. Iya mahal juga soalnya. Iya memang gitu kan. Berarti gue harus buru-buru ganti Ke nih. ini kantor operator, ntar ditukar. Di Grapari lah nanti. Iya, Grapar disebut. Oh iya. Yaudah, Si nggak merah ya, si merah. apa-apa. Oh iya, keceplosan. Tapi ngomong-ngomong guys. tentang operator telepon seluler ya, lu lihat gak dulu SIM card pertama lo apa? Operator warna apa? Gue warna kuning, Iya kuning juga gue. yang matahari kan? Kayaknya dulu itu yang lagi hits ya. Iya, dulu iya ya. waktu zaman dulu itu yang warna biru. Iya. Yang biru tuh biasanya tuh untuk, waktu itu kan gue masih sekolah, yang biru tuh untuk orang kerja. Ya biru tuh dulu kan biru bisa dibilang termasuk mahal juga. Iya, dulu tuh biru tuh kalau iklan tuh orang kerja pakai jas, Iya, zaman iya, dulu iya. banget. Iya iya. Gitu kan, terus kalau isi pulsa lu dikerok, Iya, nomornya dimasukin. beli Beli kartu. kartu gitu, beli Kartu, pulsa dapet iya kartu. beli kartu.
Iya, iya bener. terakhir ini tau gak lo? Apa terakhir tuh gue masih beli kartu ya beberapa tahun lalu, belum online. Ini dapetnya cuma sepotong. Tetap Iya, dikerok tapi yang kecil. sepotong. Iya. Nanti kita kalau beli Iya. kerok pakai koin. Karena udah mulai online gue belum. Iya, kalau sekarang kan waduh udah bisa dari mobile banking, Iya. dari Terus kan e-commerce. kalau zaman dulu tuh lo harus bener-bener telepon bintang bla bla, telepon dengerin kan. Iya, Terus nomor akhirnya- udah berhasil. Iya, akhirnya sekarang ke depan mulai bintang sekian diisi aja, dipencet terakhirnya Iya. pagar. Iya. Teknologi Atau nggak kayak bisa gitu. langsung dari mobile banking kalian atau e-commerce. Langsung aja Betul. kalau nggak mau repot kan. Iya, pakai sekarang gitu, bintang-bintangan sekarang gitu. Udah lebih mobile banking gampang lah deh udah. guys ya. Gue susah gitu kan. Iya, berarti aku harus ganti kartu. Nomor Yoi. sih tetap. Kartu Yoi. gue soalnya masih lama punya nih. All this. Old school ya? Old school banget deh. Oke deh, kalau kemarin gitu kan sebelum bulan puasa tuh ada ini MotoGP. Oh, Mandalika. Mandalika gitu kan. Nah ini kita masih ngomongin tentang MotoGP tapi di GP Amerika Serikat. Jadi Marquez ini siap balapan lagi di udah GP sembuh Amerika ya? Serikat setelah pulih dari cedera ya. Cedera di Mandalika Iya. kan waktu itu kan. Gila di Indonesia jadi sebel. Sudah menanti-nantikan melihat dia tarung gitu Udah kan. nggak jadi ya. Gak jadi. Kan Sedih pakai ya? helm juga nggak kelihatan. Ya tetap aja kan ada kelihatan nomornya dia gitu. Oke ya deh. Kan? Sedih aing. Ini kan kalau misalnya lu nonton dong MotoGP kemarin, ini kan dia kan saat apa sih, bukan tandingan apa sih namanya? Bukan lagi Pre- iya pre Latihan iya. pra ya. Apa sih yang nyari kecepatan itu tuh? nyari nomor urut. Iya, maksud gue itu. Sorry, gue bukan anak ini ya. Gue anak bola, bukan ngerti balapan. Nomor urut nanti buat star besok pas main. Di saat dia lagi Iya. latih tanding ibaratnya, dia kan sempat mengalami cedera ya. Itu parah. Karena sebelum cedera itu dia udah 2 kali jatuh Dia udah bolak-balik juga. terus. Udah jatuh. Nah ini takutnya parah gitu kan. Jadinya pihak dari Honda memutuskan Marquez Ya. tidak turun. Ya dari rumah sakit juga nggak ngizinin soalnya. Gitu, nggak keluar surat lanjutnya. Terpotek-potek lah hati awak. Nah itu dia, Marc Marquez sempat mengalami cedera saat lagi tanding di MotoGP Mandalika, dan Marc Marquez ini akan kembali membalap di weekend ya, di GP Amerika Serikat di Austin Austin Texas setelah dinyatakan fit oleh tim medisnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh tim MotoGP Repsol Honda di bulan April. Iya, dan sebelum terbang ke US, Marquez ini telah mengkonfirmasi kondisi fisiknya serta penglihatan dengan menunggangi Honda CBR 600RR di sirkuit Alcaraz. Nah, setelah terjatuh 2 kali di sesi kualifikasi pertama GP Indonesia di Mandalika, Marquez ini memang mengalami high side dan terpelanting dari motornya ketika sesi pemanasan menjelang balapan dan harus diterbangkan ke rumah sakit di Mataram untuk pengecekan medis. Menariknya di TAN ini di F1 MotoGP? MotoGP US ini kita patut bangga. Karena Indomie buka stand di sana. mie instan kita ya, buka stand di sana ya. Berarti itu kategori sponsor tuh. Tapi keren Buka stand, kan? iya enggak, buka stand tuh kategori Dan sponsor. itu banyak disambangi Iya dong. sama para pemain MotoGP. Mereka udah kenal. Udah kenal Indomie dia. Yes. Gitu. Oke, dan nggak hanya mengalami cedera saat kemarin aja, Marquez ini akhir tahun lalu ya, juga mengalami diplopia gara-gara terjatuh saat lagi latihan dengan motocross yang menyebabkannya melewatkan 2 balapan pemungkas di musim tersebut ya. Dan menyusul dampak benturan di 3 kecelakaan itu, pembalap Spanyol itu akhirnya dinyatakan tidak fit untuk membalap di Mandalika dan terpaksa juga harus absen di Argentina. Terus akhirnya di akhir pekan lalu karena didiagnosa kembali mengalami penglihatan ganda akan diplopia, itu berpengaruh kepada kinerja dia di atas motor. Yap, dan menuju MotoGP US ini Alex Espargaro sementara menghuni puncak klasemen pembalap dengan 45 poin berkat kemenangan perdananya di MotoGP Mandalika kemarin, sekaligus yang pertama bagi Aprilia yang ia raih setelah menaklukkan George Martin di Termas de Rio Hondo. Nah, setelah 3 balapan di awal musim, Marquez tertinggal 34 poin dari pemuncak klasemen dan masih memiliki 18 Grand Prix yang menawarkan potensi total 450 poin yang membuat perebutan gelar juara dunia masih terbuka lebar, guys, bagi siapapun. Yes. Oke, itu dia tadi mengenai MotoGP udah kita bahas dan juga mengenai handphone kita ya kan, 3G Yang bakal 3G, dihapuskan. ya. Yap, dan jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas PBB yang mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM.
Oke, kita bakal bahas live satu ini ya. Pep, ada apa nih kira-kira? Yes, jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi kita. Yes, kita Masih kembali lagi di sama Hai Ditan. Indonesia ya. Berbagi Iya. cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada Ditan, ada Ada Nuka Nuka. juga gitu kan. Dan barusan kita udah ngebahas Udah kita spill. 3G sama Oh, MotoGP iya, dan kita udah 3G spill sama juga Iya. bahwa PBB PBB. ini katanya mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM tuh hak asasi manusia ya. Betul, hak asasi Oke. manusia. Kalau Jadi- kayak gitu Israel dikeluarkan juga nggak? Emang Karena kan masuk dalam ya? nggak tahu deh. Karena aku tuh agak timpang tindih gitu. Adanya perang Rusia sama Ukraina gitu. Mata dunia kemana? Palestina bertahun-tahun. Oh iya, oke. Ya kan? Ini kalau mau bicara HAM loh ya. Kalau mau berbicara HAM, Kayaknya tuh setahu gue Dewan HAM tuh cuma beberapa deh. iya, tapi maksudnya kenapa mata dunia ini hanya tertuju Gue bisa Rusia? jawab itu sih. Iya. Gue bisa jawab dengan gampang banget. Karena negara gue nggak bela ya, gue nggak peduli tentang perang, gue cuma bela Liverpool. Ingat ya, gue nggak Ya Allah Tuhan, Liverpool Gue nggak lagi peduli negara. disamain sama Tapi intinya ini. gini, kenapa Jangan, bro. kenapa mata dunia menuju ke Rusia dan Ukraina? Karena tetangganya berisik. Iya, tahu. Nah, ya udah tahu kan? Nah, Ya udah tapi, itu jawabannya. kasus Palestina yang nggak ada di- yang berisik. Kasus kurang yang berisiknya. bukan kurang berisik sih, sebenarnya berisik banget. Ya tapi kurang. udahlah. Kan kalau mereka kan diajak kerjasama masih mau nyerang. Gak ada yang kerjasama kayak kalau di Eropa tuh sekarang Rusia itu warganya kasihan mau naik kereta dia udah nggak bisa pakai Apple Pay karena Apple Pay nyabotase. Ibaratnya gitu. Nah kalau negara-negara lu ngomongin Palestina Rusia, Palestina Israel, negara-negara sebelahnya nggak terlalu ikutan. Ibaratnya kayak gitu Ya, sih. Coba menutup mata lah ya, mungkin Ah, mereka kayak gitu nggak ada yang Ibaratnya peduli. kayak gitu. Karena mungkin ya adalah nanti kita bahas yang lain aja. Yoi, pokoknya tetangga lu berisik semuanya keganggu. Intinya kayak gitu sih. Oke guys, kita tanpa basa-basi langsung aja kita bahas tadi ya, karena PBB ini menghapus Rusia dari kelompok di HAM-nya gitu, keanggotaannya gitu kan. Ini karena berdasarkan suara terbanyak anggota nih. Dan keputusan itu merupakan sanksi atas kekejaman Rusia terhadap Ukraina. Dan Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergei Kislitsia yang membacakan resolusi tersebut di hadapan 193 anggota Majelis Umum PBB mengatakan nih ya, Rusia telah melakukan pelanggaran HAM berat disamakan dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ura! Ura. Ura lah. Pokoknya ura lah ya. Dan ini sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Bapak Antony Blinken, dia tuh mengatakan bahwa Moskow ini emang pantas mendapatkan hukuman penangguhan keanggotaan yang HAM itu. Kemudian Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ibu Linda Thomas Greenfield, ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua negara anggota HAM yang memilih sanksi tersebut. Dan si ibu ini juga mengatakan bahwa sanksi itu merupakan catatan sejarah yang dapat menyadarkan semua pihak untuk menjauhi kekerasan. Oke, dan sidang yang digelar pada Jumat April lalu ini dari 193 anggota majelis, 93 diantaranya memilih mendukung penangguhan seperti yang diusulkan oleh Amerika Serikat ya. Dan 24 lagi memilih menentang. Sementara 58 anggota majelis abstain dan sisanya tidak berpartisipasi penangguhan ini, dan juga membutuhkan dukungan dari 2/3 negara anggota yang mendukung atau menentang. Abstain dan absen tidak dihitung. Akan tetapi negara Rusia dengan cepat menolak penangguhan tersebut. Jadi melalui Kementerian Luar Negerinya, Rusia mengecam langkah tersebut sebagai upaya ilegal yang bermodus politik, yang bertujuan untuk menghukum negara anggota PBB yang berdaulat, yang mengejar kebijakan domestik dan juga luar negeri yang independen. Tuh. Oke, dan kalau dari Rusia sendiri, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Gennady Kuzmin, ini mendesak anggota Majelis Umum PBB untuk memberikan suara menentang maksudnya untuk resolusi tersebut. Jadi dia bilang apa yang kita lihat hari ini adalah upaya dari negara Amerika Serikat untuk mempertahankan posisi dominan dan kontrol totalnya, kata dia ya. Jadi di antara negara-negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut itu adalah negara Tiongkok. Ya iyalah, sekutunya, temennya. Ini kan sekutu Moskow banget yang menolak untuk mengkritik mengenai invasinya. Terus ada juga Iran yang bekas Republik Soviet Kazakhstan dan juga Kuba yang komunis, yang udah komunis juga, dan negara Belarusia, dan tadi apa lagi tuh ya di atas, dan juga Rusia. Terus ada satu negara lagi, yaitu ada satu negara lagi ya
Oke, intinya ada 58 negara yang abstain, termasuk Brasil, India, Meksiko, Senegal, dan Afrika Selatan. Nah, ini dengan banyak yang mendesak diplomasi sebagai penggantinya katanya. Ya, Tes Triburti, Duta Besar India mengatakan ketika nyawa manusia yang tidak bersalah dipertaruhkan, diplomasi harus menang sebagai satu-satunya pilihan yang layak. Pasukan Rusia telah dituduh melakukan berbagai kejahatan perang sejak operasi khususnya ke negara tetangga Ukraina pada 24 Februari lalu ya. Mereka diduga melakukan pengeboman tanpa pandang bulu, pemerkosaan, penyiksaan, dan eksekusi mati. Chuck Schumer, pemimpin mayoritas Senat US, ini menuduh Rusia telah melakukan genosida. Rusia sendiri adalah anggota tetap pertama yang dicabut dari badan-badan di PBB. Moskow juga menjadi negara kedua yang hak keanggotaannya dicabut di Dewan HAM yang didirikan pada 2006. Ya, benar banget. Dan sebelumnya nih PBB juga ini ya sempat menangguhkan negara Libya pada tahun 2011 ketika terjadi pergolakan politik untuk menggulingkan Presiden Libya, Muammar Gaddafi. Dewan HAM Persatuan Bangsa-Bangsa ini kan berbasisnya di Jenewa ya, Geneva, dan anggotanya dipilih oleh Majelis Umum 193 negara di kota New York untuk masa jabatan 3 tahun. Resolusi Dewan HAM PBB pada Maret 2006 yang membentuk Dewan Hak ini mengatakan bahwa majelis dapat menangguhkan hak keanggotaan dari sebuah negara yang melakukan pelanggaran berat dan juga sistematis atas HAM. Gue kalau ngomongin HAM, gue taunya hamburger. Ya, iyalah. Makanan yang Gue ditahu. taunya makanan Iya, gitu. iya. Yang Ribet, penting hak asasi perut manusia. kenyang kita happy. Apa? Perut kenyang kita Oh happy. iya, maksud gue itu gitu Iya, kan. iya. Dan Nggak ini kan jauh-jauh lah. kalau lu ngebahas mengenai hak asasi manusia kan juga baru. Itu tuh sebuah hal yang baru diangkat tahun 2000, 90-an akhir 2000-an. Gitu kan. Oke. Di PBB aja baru ada 2006. Iya, betul. Gitu. Jadi ini termasuk sebenarnya kategori hal baru. Yap. Gitu. Gitu deh ya kan. Bingung kita mau komennya apa ya. Ura! Gitu. Tapi gue sekarang gitu loh, gue kalau ada berita baik ya di grup WhatsApp atau di kantor itu gue pasti ngomongin ura. Gitu. Iya. Gue itu adalah cara gue untuk mengekspresikan kebahagiaan gue. Ura. Sebenarnya sih Seneng ini gue. diancam kayak gini mah mungkin ya. Ini kita cocokologi aja gitu. Bagi Putin selalu. Dia kayak nggak ngaruh. Dia nggak ngaruh. Kegedean negara. Dia negaranya gede banget sepertiga Eropa, please deh. Dan dia tuh nggak akan yang bergeming apapun Enggak, gitu. kayaknya enggak. Jadi ada negara-negara yang berbasis komunisme kayak Rusia, China yang emang udah gede. Itu mereka kan berpikiran untuk depend on themselves. Jadi berdikari, berdiri di kaki sendiri. Itu negara yang udah gede. Negara-negara yang berbasis komunis kecil kayak Kuba kan kecil banget. Kecil ya. Korea Utara juga kecil loh. Sebenarnya. Mereka juga menetapkan budaya seperti itu bahwa kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Dia Sumber nggak dayanya mau harus dari kita didoktrin, sendiri. nggak mau didoktrin. Iya, pokoknya kita sendiri, kita punya Iya, blok sendiri iya. gitu. Ya ini kayak Amerika tuh sebenarnya udah ketar-ketir. Ah. Ya sebenarnya mereka takut. Ibaratnya kayak Ibarat gitu ya. takut. Nah jadi pakai langkah-langkah politik seperti ini, seperti Yang benar tadi, yang tadi itu kan dibilang. tadi bukan komplain, itu jawaban dari ini ya perwakilan Duta Besar Perwakilan Rusia. Duta Besar Ngomongnya Rusia. juga kayak gitu kan tadi. Kalau Ini nih mengaitkan kasus HAM ini. hanya topeng yang dibalut politik Mm-mm. gitu. Jadi kayak sebenarnya US ini sudah ketar-ketir juga. Iya, gitu. ya tapi intinya Sampai kita pun diancam kan, dia nggak mau datang ke G20 nanti kalau Rusia nggak datang. Ya netizen tapi Indonesia sebenarnya rame. nggak apa-apa sih kalau dua-duanya nggak datang ke G20 nggak apa-apa. Karena Iya. G20 itu ada meeting bulanan dan mereka nggak bilang nggak datang ke meeting bulanan ya. Iya. Iya kan ibaratnya Jadi, gitu. Kalaupun Nggak apa-apa juga. nanti mereka abstain nggak mau datang, Nggak apa-apa. Ya, it's okay, nggak Itu buat apa-apa. perayaan aja gitu kan. Iya. Jadi perayaan G20 yang setiap tahun dilaksanakan dengan presidensi yang kali ini Indonesia, itu kan biasanya ada ini tuh, ada sponsor yang masuk supaya kita bisa merayakannya dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Nah, abis dari situ apapun keputusannya, ada rapat bulanannya. Mm-mm. Gitu ibaratnya. Gitu ya. Jadi kayaknya sih ura, udah Pokoknya ura. Pokoknya. ura gitu ya guys ya. Kali ini aku ura. Yoi, gue selalu sekarang gitu, gue kalau ada berita baik, ura. Ura gitu. Jadi kayak ya aku dukung Opa Putin kali ini. Bukannya tidak melihat dari unsur HAM-nya ya gitu. Tapi kan memang kejadian ini pelik lah kalau kita omongin sekarang panjang waktunya nggak ada. Nggak tau, gue nggak peduli, gue masih fokus ke Liverpool Oh, yang bodo tadi amat. yang kemarin mainnya jelek banget, gue sedih banget. Itu
gue yang bodo amat kali Gue ini. sedih banget sama itu, gue fokus ke bola aja kalau Karena gitu. gue gak ngerti bola guys ya. Oke, gak terasa 1 jam aja Yes. kita udah nemenin kalian semua. Dari tadi kita udah bahas soal suku Baduy, terus ada berita tentang Ini, SIM card, SIM card 3G 3G yang akan dihapuskan. dihapus. Terus tentang MotoGP US, Marquez ya? Marquez akhirnya bisa lagi. Kemarin di Indonesia enggak, kebanyakan dangdutan sih dia. Yo, yang goyang sih dia. Ya, dan tadi di penutup ya, soal berita penutup ya, mengenai negara Rusia yang dikeluarkan dari keanggotaan HAM. keanggotaan hak asasi manusia dari Persatuan Bangsa-Bangsa gitu Oke, kan. ura ya Pak Putih. Pokoknya urah. Dan ngomong-ngomong tentang urah, jangan lupa protokol kesehatannya guys. Yep, harus 6M, tetap dijaga, menggunakan masker, mencuci tangan. menjaga jarak. Gue tuh selalu lupa loh yang satu itu. Menjaga jarak. Mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, kalau kata Apa Putin, disahkan dulu aja daripada urak nanti. Gitu Jangan kan? ya guys, buffalo gathering is not good for you gitu Yap. kan. Oke, Nuka Azita pamit undur diri. Ya, Ditan Sudiro juga pamit undur diri. Kita bakal ketemu lagi ya di sesi selanjutnya dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.